Seperti yang kalian tahu, Sumerian Production telah merilis sebuah serial Ultraman baru yang akan tayangkan di tahun ini, yang berjudul Ultraman Omega. Yaitu sebuah series Ultraman baru yang akan ditayangkan pada tahun 2025 ini. Series Ultraman Omega ini adalah series yang akan melanjutkan serial Ultraman Earth sebagai serial Ultraman di era Reiwa. Dan seperti yang kalian tahu, kalau beberapa tahun ini Sumerian Production telah merilis beberapa Ultraman yang desainnya itu kembali ke era Showa, dari mulai Ultraman Earth, dan sekarang Ultraman Omega juga mengambil konsep atau tema yang mirip-mirip seperti Ultraman Toreman yang ada di era Reiwa. Khususnya di sini untuk Ultraman Omega itu mirip-mirip seperti Ultraman Taro yang mengambil warna merah, dan juga Ultraman Zerd yang sama-sama berwarna merah dari atas kepala sampai ke seluruh tubuhnya itu berwarna merah, dan hanya menyisakan sedikit ornamen-ornamen putihnya. Dan itu juga menandakan kalau Ultraman Omega ini akan dibuat mirip-mirip seperti Ultraman Zerd. Namun mungkin masih belum diungkapkan bagaimana konsep ceritanya. Namun di sini kita bisa lihat dari beberapa preview dan juga trailer yang sudah dirilis oleh Sumerian Production. Nah, pada video kali ini kita akan membahas seluruh info terbaru mengenai serial Ultraman di tahun 2025 ini, yaitu Ultraman Omega. Oke, tanpa basa-basi, kita lanjut ke pembahasan dari serial Ultraman ini. Let's go! Pertama-tama kita bahas dulu poster dari Ultraman Omega-nya. Jadi pihak Sumerian Production telah merilis sebuah poster dari Ultraman Omega-nya. Dan di sini diperlihatkan di posternya ada dua orang, yaitu sang Ultraman dan juga sang Human Host-nya. Namun untuk pembahasan dari Human Host-nya akan saya bahas nanti, dan kita akan fokus dulu ke pembahasan dari Ultraman Omega-nya. Jadi di sini diperlihatkan sang Ultraman Omega-nya yang sepertinya memiliki konsep atau tema yang mirip-mirip seperti Ultraman era Showa. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau Ultraman beberapa tahun kebelakang ini lebih banyak mengadopsi atau mengambil konsep dari Ultraman era Showa ataupun Heisei. Dan untuk Ultraman Omega ini sepertinya mengambil konsep yang mirip-mirip dengan Ultraman era Showa, khususnya seperti Ultraman Zerd. Jadi di sini jika kalian melihat bentuk dari Ultraman Zerd dan juga Ultraman Omega ini agak sedikit mirip, karena dari bentuk tubuh dan juga dari warna di tubuhnya itu sangat-sangat mirip. Karena di sini untuk Ultraman Omega itu hampir 90% warna di tubuhnya itu adalah warna merah, dan hanya menyisakan beberapa ornamen warna silver saja. Dan juga untuk bagian armornya itu mirip-mirip seperti armor Ultraman di series Taiga seperti Titus ataupun Fuma. Dan juga di bagian color timernya juga mirip-mirip seperti color timer yang pernah dimunculkan di Ultraman Titus. Namun yang membedakan kalau Ultraman Titus itu color timernya berbentuk bintang, tapi untuk Ultraman Omega ini berbentuk poligon atau segi 5. Dan juga untuk matanya itu berbeda dengan Ultraman lain. Kalau Ultraman lain itu biasanya matanya berwarna putih, kalau tidak putih itu berwarna kuning. Dan Ultraman Omega ini matanya itu berwarna biru, menyerupai warna dari color timernya. Dan dia juga memiliki pose khusus yang dimana dia ini selalu memperlihatkan telapak tangannya. Dan itu juga adalah pose khusus yang akan sering kita lihat selama beberapa bulan ke depan. Nah, di sini juga diungkapkan kalau ternyata Ultraman Omega ini akan memiliki slugger. Namun berbeda dengan Ultraman lain, slugger dari Ultraman Omega ini akan lebih sering digunakan oleh sang Ultramannya. Jadi seperti senjata khusus yang mirip-mirip seperti Ultra Seven ataupun Zero, yang dimana mereka ini sering menggunakan slugger untuk bisa mengalahkan para kaiju. Dan di Ultraman Omega juga akan mengadopsi konsep yang mirip seperti Ultra Seven ataupun Ultraman Zero. Dan di sini untuk sluggernya itu berwarna merah dan berada di kepalanya seperti biasa. Dan untuk sluggernya juga diinfokan kalau slugger ini akan menjadi sebuah ancient item atau alat perubahan yang akan digunakan sang Human Host untuk berubah menjadi Ultraman Omega. Nah, di sini juga ada sebuah sinopsis dari cerita Ultraman Omega-nya. Dan di sini saya akan membacakan sinopsis cerita dari Ultraman Omega-nya. Di bumi di mana tidak ada pahlawan ataupun kaiju, alien tiba-tiba jatuh dari langit, dan dia membawa sebuah simbol ultra yang berupa bumerang berwarna merah yang bernama Omega Slugger. Omega adalah alien yang telah kehilangan ingatannya setelah dia terjatuh ke bumi, mengambil bentuk manusia dan mengadopsi nama Sorato Okita. Ia menjadi tertarik pada bentuk kehidupan yang disebut Earthlight,
yang ia temui untuk pertama kalinya dan mencoba untuk memahaminya. Nah, dari sinopsis tersebut diceritakan kalau ternyata sang Ultraman ini adalah Ultraman yang berasal dari luar angkasa, dan masih belum dijelaskan juga apakah dia ini berasal dari planet cahaya ataupun planet lain. Namun yang pasti dia ini berasal dari luar angkasa dan tiba-tiba jatuh ke bumi. Dan setelah jatuh dia pun kehilangan ingatannya, dan karena dia jatuh di bumi dia pun berbaur dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi dan menyerupai bentuk mereka, yaitu bentuk manusia, dan mengadopsi nama sebagai Sorato Okita. Dan di sini pada saat jatuh dia ini selalu memegang sebuah slugger yang berwarna merah, dan nanti slugger itu akan menjadi sebuah alat transformasi yang akan digunakan oleh sang human host atau sang Ultraman Omega yang telah mengambil bentuk manusianya. Dan juga diceritakan kalau sang Ultraman Omega ketika dia hilang ingatan dan ada di bumi, dia ini sangat menyukai sebuah bentuk kehidupan bernama Earthlight. Nah, di sini masih belum dijelaskan nih apa sih Earthlight itu, dan masih belum diungkapkan juga Earthlight itu adalah bentuk kehidupan seperti apa. Namun yang pasti sang Sorato kita ini selalu menginginkan dan selalu meneliti Earthlight ini. Lalu selanjutnya di sinopsisnya, ketika bentuk kehidupan raksasa muncul, amnesia Sorato mengingat kembali sebuah kata kayu. Karena kayu ini terus muncul di hadapannya, rasa tugas pun terbangun di alam bawah sadar Sorato. Dan ia pun berubah menjadi Ultraman Omega, dan pertarungan yang intens dan cepat pun terungkap. Earthlights pada akhirnya bergulat dengan menghadapi bentuk kehidupan raksasa ini dan alien yang bertarung dengan siput merah untuk pertama kalinya. Menonton dari berbagai tempat dan mencoba memahami apa yang mereka tonton. Tak lama kemudian, Sorato dan seorang pemuda biasa, alien dan juga Earthlight menjadi teman. Pekerjaan yang ambisius ini menimbulkan pertanyaan melalui hati teman-teman yang beresonansi. Mengapa Ultraman melindungi bumi? Nah, dari penjelasan sinopsis selanjutnya ini, kita diungkapkan kalau ternyata ingatan-ingatan dari Sorato Okita alias ingatan dari Ultraman Omega ini akan kambuh atau akan mengingat kembali seluruh ingatannya ketika dia ini melihat kayu. Karena kayu ini adalah sebuah makhluk yang tidak awam berada di bumi, dan ketika dia melihat kayu itu, dia pun mengingat kembali beberapa ingatannya ketika dia menjadi seorang Ultraman. Dan ketika melihat kayu, dia pun mengingat tugas yang sudah dia miliki sejak dia lahir, yaitu melindungi beberapa planet dari serangan kayu. Dan akhirnya dia pun menggunakan sebuah alat yang bernama Slugger atau Mega Slugger untuk bisa berubah menjadi bentuk Ultramannya, yaitu Ultraman Omega. Lalu ketika Ultraman Omega bertarung dengan para kaiju atau para monster, di sini para manusia yang ada di bumi merasa keheranan kenapa ada makhluk-makhluk raksasa yang tiba-tiba muncul di planet mereka, dan mereka malah berbondong-bondong melihat pertarungan itu bak mereka sedang melihat acara televisi saja. Dan ini mungkin sebagai gambaran jika Ultraman atau kaiju muncul di dunia nyata atau di dunia kita, maka reaksi kita itu akan seperti orang-orang yang ada di series Ultraman Omega ini. Lalu juga di sini diceritakan kalau Sorato Okita alias sang Ultraman Omega ini akan bekerja sama dengan manusia, alien, dan juga sang Earthlight tadi untuk bisa mengalahkan para kaiju. Nah, di sini masih belum dijelaskan juga Earthlight itu apa, namun ternyata Earthlight ini sangat berguna karena Earthlight ini dapat membantu Sorato ataupun Ultraman Omega untuk bisa mengalahkan para kaiju. Dan seperti biasa, kalau Ultraman sudah menjadi bentuk manusia, dia pun pasti akan membutuhkan orang-orang untuk bisa mengalahkan para kaiju yang ada di bumi. Dan orang-orang ini masih belum diungkapkan siapa saja, namun yang pasti ada manusia, alien, dan juga Earthlight yang akan membantu sang Sorato Okita alias Ultraman Omega untuk bisa mengalahkan para kaiju. Dan mungkin segitu saja untuk pembahasan dari sinopsisnya, karena masih belum ada lanjutan untuk pembahasan mengenai sinopsisnya, dan kita akan lanjut saja ke pembahasan mengenai human host-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai human host dari Ultraman Omega ini. Jadi untuk human host dari Ultraman Omega ini akan diperankan oleh Shory Kondo, dan beliau ini akan memerankan peran sebagai Sorato Okita, yaitu human host dari Ultraman Omega. Jadi karena Ultraman Omega jatuh ke bumi, dia pun mengambil kehidupan berbentuk manusia dengan nama Sorato Okita. Dan untuk nama Sorato Okita ini bukan hanya sekedar nama, tapi nama itu berasal dari kata Sorakara Ochi Tekita, atau berasal dari langit atau jatuh dari langit. Dan itu juga sama seperti kejadian ketika Ultraman Omega jatuh dari langit ke bumi. Jadi untuk namanya itu diambil dari kejadian tersebut.
Dan di sini juga ada sinopsis atau sedikit penjelasan mengenai sang Sorato Okida ini. Di sini dijelaskan kalau Sorato Okida berubah menjadi raksasa cahaya yang memegang bumerang ruang merah bernama Omega Slugger. Setelah kehilangan kenangan dan jatuh ke bumi, asal-usul dan masa lalunya pun adalah sebuah misteri. Ketika Sorato menginginkannya, Omega Slugger muncul di tangannya, lalu dengan membuat liontin berkilau yang ia kenakan di lehernya, Omega Meteo, sayapnya terbuka dan ia diselimuti cahaya yang mempesona, berubah menjadi raksasa cahaya yang bernama Ultraman Omega. Setelah berubah, ia menggunakan Omega Slugger di kepalanya sebagai senjata dan juga sebagai bumerang. Dan pertarungan mengembirakan pun terungkap. Setiap kali berhadapan dengan seseorang, Sorato alias Ultraman Omega akan melakukan sebuah hal yang sangat khas dan itu akan menjadi ciri khasnya, yaitu dia akan menatap mata mereka dengan telapak tangannya terlentang ke arah mereka. Gerakan sekilas ini adalah karakteristik pose Omega Scope-nya, seperti yang ditunjukkan di dalam teaser visualnya. Nah, dari penjelasan yang telah disediakan oleh Subaraya Production mengenai Sorato Okida ini, kita bisa mengambil kesimpulan kalau Sorato Okida ini adalah manusia yang sangat polos ketika sampai di bumi dan dia pun sangat penasaran dengan hal-hal yang ada di bumi ini. Namun karena kejadian-kejadian tertentu, akhirnya dia pun mengingat kembali beberapa kenangannya, dan setelah mengingat kembali, tiba-tiba sebuah alat yang akan digunakan olehnya sebagai alat transformasi bernama Omega Slugger selalu muncul untuk membantu Sorato Okida ketika sedang berada di tengah pertempuran atau ketika kaiju muncul di bumi. Dan ketika Slugger itu muncul, Sorato Okida akan memasukkan sebuah liontin yang dia kenakan bernama Omega Meteo. Dan Omega Meteo itu adalah sebuah ancient item yang akan digunakan untuk berubah menjadi Ultraman Omega. Dan sepertinya untuk Omega Meteo ini akan banyak lagi jenisnya, entah seperti apa lagi jenisnya. Namun untuk Omega Meteo yang digunakan oleh Sorato Okida untuk berubah menjadi Ultraman Omega itu bentuknya seperti liontin biasa, dan itu dapat dimasukkan ke bumerang atau henshin item dari Ultraman Omega-nya, yaitu Omega Slugger. Dan ketika Omega Slugger ditarik, maka sayap dari Omega Slugger itu akan terbuka, dan akhirnya Sorato akan dapat mengakses perubahannya menjadi seorang raksasa cahaya bernama Ultraman Omega. Seperti yang kalian lihat di teaser atau di trailer yang telah dihadirkan oleh pihak Subarayanya, kalian pasti sering melihat pose ikonik dari Sorato ataupun Ultraman Omega-nya, yaitu mereka selalu memperlihatkan telapak tangannya, dan ternyata itu adalah pose ikonik yang akan selalu kita lihat selama beberapa bulan ke depan sampai episode Ultraman Omega ini tamat. Dan juga di sini ada sebuah penjelasan mengenai kosennya atau serangan finisher dari Ultraman Omega-nya. Jadi untuk serangan khususnya itu bernama Reticulate Beam atau Reticulate Kosen yang ditembakkan dengan menyilangkan tangan dari Ultraman Omega-nya. Jadi untuk serangan finisher dari Ultraman Omega-nya itu bernama Reticulate Kosen. Dan juga sedikit info mengenai sutradara dari serial Ultraman Omega ini akan disutradarai oleh Masayoshi Takesue. Jadi untuk Masayoshi Takesue ini akan kembali lagi di serial Ultraman Omega sebagai sutradara untuk bisa menangani serial Ultraman Omega ini. Dan untuk beliau juga sudah banyak sekali menyutradarai beberapa serial Ultraman khususnya di New Generation seperti Ultraman Rube, Z, dan juga Blazer dan juga lain-lain. Jadi mungkin untuk beliau ini sudah sangat tahu bagaimana cara membuat sebuah serial Ultraman menjadi sangat menarik untuk ditonton oleh seluruh orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Oke, karena pembahasan mengenai Ultraman dan juga hostnya sudah selesai, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai trailernya. Karena di trailernya banyak sekali informasi yang sangat menarik yang wajib kita bahas. Oke, kita lanjut ke pembahasan trailernya. Oke, akhirnya kita bisa sampai ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan mengenai trailernya. Di sini di awal trailernya hanya diperlihatkan siluet-siluet dari Ultraman Omega-nya yang juga pernah diperlihatkan di trailer awalnya, yang sama juga memperlihatkan beberapa siluet saja. Namun di trailer versi lengkapnya ini diperlihatkan juga siluet-siluet dari Human Host-nya. Dan juga diperlihatkan ada beberapa kata-kata yang disisipkan juga oleh pihak Subarayanya. Di sini ada kata Soragara, Uchite Kita, Urutoraman, Seijin. Dan untuk artinya itu kurang lebih dari langit jatuhlah Ultraman atau alien. Dan dari beberapa kata-kata itu juga sangat
berhubungan dengan sinopsis ceritanya yang dimana ada Ultraman yang jatuh ke bumi dan dia ini dianggap Ultraman atau dianggap sebagai alien oleh penduduk di bumi. Lalu selanjutnya diperlihatkanlah sang human host kita, yaitu Sorato Okida, yang dimana dia ini selalu memperlihatkan pose ikoniknya, yaitu memperlihatkan telapak tangannya. Beserta juga ada sang Ultraman Omeganya yang sama-sama melakukan pose ikoniknya. Lalu selanjutnya kita dihadirkan dengan transformasi dari Sorato Okida menjadi Ultraman Omega. Jadi di sini Sorato Okida akan menggunakan sebuah henshin item bernama Omega Slugger, yaitu sebuah henshin item berbentuk slugger atau sebuah dagger jika berbentuk sebagai henshin device. Dan di sini diperlihatkan dagger atau Omega Slugger-nya itu benar-benar mirip seperti Omega Slugger dari Ultraman, namun jika dalam bentuk DX-nya itu lebih ke mirip dagger dibandingkan slugger. Dan di sini diperlihatkan juga beberapa detail dari Omega Slugger-nya, dan juga diperlihatkan ada henshin item dari Ultraman Omeganya yang berupa Leontin yang selalu dipakai oleh sang human host-nya, yaitu Sorato Okida. Dan Leontin itu dapat dimasukkan ke Omega Slugger, dan ketika Omega Slugger ditarik di bagian bawahnya maka akan membuka sebuah sayap, yang dimana setelah sayap itu terbuka maka sang human host yaitu Sorato Okida dapat berubah menjadi Ultraman Omega. Jadi untuk konsep-konsepnya mungkin ini akan mirip-mirip seperti di Flasher dari serial Decker yang sama-sama ditarik di bagian bawahnya. Namun sepertinya untuk Omega Slugger, untuk henshin device-nya ini mungkin akan banyak sekali kegunaannya, mungkin sebagai dagger atau sebagai senjata lain yang masih belum diungkapkan juga. Dan juga kita masih belum melihat beberapa Leontin lain yang mungkin akan digunakan oleh Sorato Okida untuk menjadi bentuk lain dari Ultraman Omega, atau mungkin untuk memanggil armor-armor yang sudah dirumorkan oleh para fans untuk serial Ultraman Omega ini. Lalu selanjutnya diperlihatkanlah sang Ultraman Omeganya dan juga debut dari Ultraman Omega melawan para kaiju. Dan di sini juga diperlihatkan ada kaiju-kaiju baru yang seperti biasa dihadirkan lagi kaiju-kaiju baru untuk bisa menghiasi serial Ultraman ini. Dan juga diperlihatkan ada kaiju yang memiliki color time. Dan untuk kaiju yang memiliki color timer itu sepertinya memiliki kekuatan yang lebih besar. Dan juga terlihat dia ini memiliki kekuatan yang sangat berbeda dengan kaiju-kaiju yang lain. Dan mungkin kaiju ini akan menjadi kaiju yang akan dijinakan oleh Ultraman Omega. Dan sepertinya kaiju ini juga akan digunakan sebagai armor yang sudah dirumorkan akan dihadirkan oleh pihak Subaraya Production, yaitu armor-armor dari Ultraman Omega. Dan juga masih belum diungkapkan untuk nama-nama kaiju yang memiliki color timernya itu. Dan juga sepertinya ini adalah Earthlight, yaitu monster yang memiliki color timer. Karena di sinopsisnya juga hanya dijelaskan ada sebuah kehidupan di bumi yang bernama Earthlight. Dan itu juga masih belum dijelaskan Earthlight itu apa. Dan sepertinya kalau dilihat dari teasernya atau trailernya, Earthlight itu berupa kaiju yang memiliki color time. Tapi itu masih opini saya dan masih belum ada penjelasannya juga. Jadi mungkin kalian bagi yang tahu bisa komen di bawah. Lalu selanjutnya diperlihatkan juga pertarungan-pertarungan lain dari Ultraman Omega. Dan juga memperlihatkan Ultraman Omega ini yang menggunakan sluggernya ketika sedang bertarung. Dan juga di sini diperlihatkan Ultraman Omega yang menggunakan sluggernya ketika sedang bertarung. Dan juga diperlihatkan pose ikonik dari Ultraman Omeganya. Dan selanjutnya diperlihatkanlah logo dari Ultraman Omega dan juga jam tayang dari Ultraman Omeganya. Dan Ultraman Omega ini akan ditayangkan pada bulan Juli nanti dan akan ditayangkan juga seperti biasa di YouTube channel dari Subaraya Production. Dan juga akan ditayangkan di Jepang melalui TV Tokyo. Dan untuk di Indonesia akan ditayangkan seperti biasa di RTV. Namun untuk jadwal penayangan di RTV masih belum diungkapkan juga apakah akan seperti tahun kemarin, yaitu setelah seminggu penayangan baru ditayangkan di RTV, atau juga akan ditayangkan secara berbarengan di RTV dan juga di YouTube channel Subaraya Production. Dan akan kita lihat saja nanti ketika penayangan Ultraman Omega ini telah dilaksanakan. Dan mungkin untuk pembahasan kali ini mengenai Ultraman Omega sampai di sini saja. Dan jika ada info lebih lanjut mengenai Ultraman Omega ini akan langsung saya bahas di channel ini. Jadi stay tune terus di channel Ezra Satsu ini. Oh iya, di sini ada beberapa update tambahan untuk Ultraman Omega ini. Jadi di sini ada beberapa scan magazine dari serial Ultraman Omega. Dan di sini akhirnya kita bisa diperlihatkan dengan beberapa armor yang mungkin akan digunakan oleh Ultraman Omega nanti.
Dan di sini untuk armor dari Ultraman Omega itu berasal dari kaiju-kaiju yang sama-sama memiliki color timer yang mirip dengan Ultraman Omega. Dan untuk kaiju-kaiju yang memiliki color timer ini bernama The Meteo Kaiju. Jadi untuk nama kaiju-kaiju yang memiliki color timer itu adalah Meteo Kaiju. Dan di sini ada dua Meteo Kaiju yang baru diungkapkan, yaitu Rekines dan juga Trigaron. Dan di sini untuk Rekines dan Trigaron itu dapat diubah oleh Ultraman Omega menjadi sebuah armor untuk digunakan di bagian tubuhnya. Dan di sini untuk Rekines itu dapat menghasilkan pedang juga untuk sang Ultraman Omeganya. Dan untuk nama armornya itu yang pertama ada Ultraman Omega Rekines Armor yang menggunakan kekuatan dari Meteo Kaiju Rekines, dan untuk armor ini sangat besar dan juga berwarna biru, dan juga akan dihadirkan juga sebuah pedang khusus yang akan digunakan oleh Ultraman Omega. Lalu selanjutnya ada Ultraman Omega Trigaron Armor yang hanya menghadirkan sebuah tangan raksasa dan juga cakar yang sangat besar, dan itu berasal dari Meteo Kaiju Trigaron. Dan mungkin segitu saja untuk update dari Ultraman Omega saat ini. Dan jika ada update lagi, kita akan bahas langsung di video selanjutnya. Okay, thank you for your attention and see you the next time guys, and bye bye.